Ya, di gerakan-gerakan sholat, tata cara sholat, saya fokus kepada gerakan sholat. Termasuk saya menjelaskan takbiratul ihram, misalnya. Bagaimana cara takbiratul ihram? Takbiratul ihram, misalnya bisa diangkat sampai ke telinga, bisa juga sampai di pundak. Coba takbir, Allahu Akbar. Nah, ini bisa begini, jangan gemetar. Bisa di atas sedikit sejajar dengan apa? Telinga, ini bisa. Kemudian bisa turun sedikit ke bawah telinga, bisa juga sejajar dengan bahu. Jadi secara kita amati ternyata Nabi mudah untuk masalah apa? Takbir. Apapun kita angkat pasti benar. Ya. Apapun kita angkat pasti benar, yang penting kita jangan Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau kita angkat secara normal, maka insya Allah benar. Entah sejajar dengan atas telinga, entah dengan daun telinga, entah dengan apa? Pundak ya. Kemudian mengenai tangannya, maka tangannya tidak boleh tertutup dan tidak terbuka. Tertutup misalnya gimana? Nah ini tidak begini, tidak. Dan juga tidak terbuka, nah itu juga salah. Di situ nanti di bekal sholat disebutkan ini yang salah. Yang benar biasa-biasa aja, bagaimana? Oh itu biasa-biasamu ya, gitu. Oke. Ya, jadi biasa-biasa aja, tidak terlalu buka, tidak apa? Biasa-biasa aja. Kemudian sebagian ulama, mereka mengatakan mensyaratkan kalau kita bertakbir ini harus menghadap kiblat. Tetapi hadisnya tidak ada. Hadisnya tidak ada atau hadisnya dhaif, maka yang wajar-wajar saja. Jadi meskipun agak miring dikit nggak ada masalah. Tidak harus begini maksud saya. Ya, jadi Allahu Akbar biasa begini, yang biasa aja. Allahu Akbar, tidak harus Allahu Akbar. Makanya ada yang orang sebagian tarik ke belakang gimana? Masya Allah. Supaya dia menghadap apa? Kiblat, tidak harus ya. Allah. Itu tidak benar ya. Tidak harus demikian. Contoh lagi ada orang yang muter tangannya gimana? Allahu Akbar. Kurang 2 kali putaran. Ya, Masya Allah. Allah alam ya. Dia mungkin maksudnya tangan kanan di luar, jadi Allah harus tangan duluan. Tapi begitu gini dia muter lagi. Gitu. Jadi itu juga tidak ada contohnya ya. Taib. Kemudian kita bicara sedekap. Di gerakannya ada gerakan sedekap. Itu semua insya Allah di aplikasi ada dalil-dalilnya. Kalau enggak antum lihat di buku juga ada, biar mudah. Tapi di aplikasi juga ada. Dan kalau antum lagi semangat lihat footnote ya. Kalau antum malas lihat atas saja sudah cukup. Di footnote khilaf-khilaf terkadang ada sanad-sanadnya, terkadang masalah hadisnya dhaif atau sahih. Repot. Taib, kita bicara sedekap. Sedekap bagaimana? Allahu Akbar ya. Nah, sedekap ada 3 ya. Begini ya. Biasa yang kedua. Ya, begitu. Jadi satunya pertama memegang. Ya, yang pertama coba ulang, memegang ya. Memegang ya. Yang kedua ya. Ya, begini. Yang ini kena semuanya, kena sebagian ini, kena sebagian ini, kena sebagian ini. Yang ketiga begitu. Ini 3-3-nya benar. Jadi yang megang cuma satu begini. Sisanya begini sama begini, bebas ya. Taib. Ini cara sedekap. Adapun posisi sedekap di mana, maka tidak ada hadis yang sahih satupun yang menjelaskan di mana posisi kedua tangan. Tidak ada. Jadi oleh karenanya bebas. Seorang boleh di atas pusar ya. Coba. Boleh di bawah pusar. Boleh, itu juga tidak ada masalah ya. Ya boleh begini ya. Biasa saja. Yang penting biasa saja boleh. Adapun hadis bahwasanya Rasulullah SAW di dada, di dada, maka ini hadisnya yang benar hadisnya dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan hadisnya syadz. Meskipun kita tahu al-Allamah seorang alim Syekh Albani rahimahullah taala menghasankan hadis ini. Tapi saya gambarkan dalam aplikasi bekal haji kenapa saya bilang syadz. Saya gambarkan sanadnya bisa antum tahu ternyata dia menyelisihi para perawi yang lain. Oleh karenanya Imam Ahmad, meskipun dia yang meriwayatkan hadis ini, dia yang mengatakan bahwasanya meletakkan tangan di dada hukumnya makruh. Imam Ahmad. Padahal dia tahu hadis tersebut. Kenapa? Karena menurut beliau hadisnya apa? Dhaif. Meskipun dia yang meriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad. Ini masalah ijtihadiyah. Tapi kalau ada yang begini kita tidak bisa mengingkari karena memang ada ulama yang berpendapat demikian seperti Syekh Albani. Tapi setahu sepanjang yang saya tahu, 4 mazhab tidak ada yang berpendapat demikian. Bahkan Imam Ahmad mengatakan hukumnya makruh. Oleh karenanya yang lebih afdol segampangnya kita, paham? Begini. Kalau perutnya besar bisa begini.
Bercanda ya. Baik. Kemudian yang salah gimana? Yang salah begitu. Tidak dianjurkan. Bagaimana lagi? Begini, meletakkan ini sering saya lihat. Jadi meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan apa? Kiri. Ini enggak ada. Yang ada begini atau begini, paham? Tapi kalau begini aja, misalnya begini, ini salahnya dua ya. Pertama di dada, makruh. Yang kedua, telapak di atas apa? Telapak ya. Itu insya Allah ada semua di aplikasi untuk bisa baca. Di antara kesalahan juga meletakkan sebelah kanan, sebelah kiri. Gitu. Ini kalau kita tanya sebagian orang, mereka mengatakan itu dulu seorang sahabat sholat, dia siap ngambil pedang ya. Gak ada musuh. Saya bilang sekarang sudah nggak ada musuh ya. Pedang pun tidak ada di situ. Pisau sebelah kanan siap. Allahu Akbar. Jadi itu contoh berkaitan dengan gerakan yang terkadang sebagian orang salah. Contoh berdiri juga sebutkan bagaimana berdiri yang benar. Berdiri yang benar yang seimbang tidak nyandar ke kanan, ya seperti dia nyandar ke kanan gini ya, santai begini ya, salah. Atau juga tidak nyandar ke kiri, ya. Atau dia bersandar misalnya, bersandar di sini, ya. Awas, kotor, ya. Ya, nyandar gini. Nyandar begini tidak dibenarkan. Seandainya ditarik dia jatuh, maka dianggap berdirinya tidak sah. Karena sesungguhnya dia tidak sedang berdiri, tapi dia sedang bersandar, ya. Sekarang kita bicara pandangan. Pandangan mata. Pandangan mata yang benar, hadis tentang disuruh untuk melihat, hadis Anas bin Malik, tentang melihat ila maudhi'is sujud, kepada arah sujud, hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Ya. Tetapi para ulama, jumhur ulama mengatakan disunnahkan atau dianjurkan untuk melihat ke bawah agar orang lebih bisa konsen. Tetapi hadis yang mengatakan harus melihat secara sanadnya, hadisnya apa? Dhaif. Terlebih lagi ternyata dalam beberapa riwayat, para sahabat melihat kondisi Nabi. Nabi gerakan jenggotnya dilihat oleh para sahabat. Berarti sahabat lihat ke depan atau tidak? Lihat ke depan. Kemudian kejadian Nabi sholat sambil gendong anak. Kalau Nabi turun, Nabi letakkan juga dilihat oleh sahabat. Waktu sholat Nabi maju, terus Nabi mundur. Sahabat juga lihat. Dalam sholat juga Nabi di atas mimbar, Nabi turun, sahabat juga lihat. Ini semua dalil bahwasanya ada menunjukkan dibolehkan melihat ke arah imam. Dibolehkan untuk melihat ke arah mana? Ke arah imam. Yang tidak boleh melihat ke atas, itu tidak boleh. Sholat, nggak boleh. Tapi lihat ke depan boleh, yang lebih baik lihat ke bawah supaya lebih apa? Konsen. Tapi kita boleh lihat ke depan kalau ada keperluan. Kita boleh lihat ke depan kalau ada keperluan. Taib. Saya ulangi lagi, melihat ke arah sujud hadisnya apa? Dhaif. Jadi kita lihat yang mudah saja, nggak harus begini. Begini juga boleh, tapi nggak boleh begini. Paham? Ya, itu dalam sholat. Ya. Kemudian sekarang kita ruku. Nah, sebelum ruku kita bertakbir ya. Ya, hadap sini. Takbir. Allahu Akbar ya. Ya. Nah, lihat ruku yang benar ini harus rata. Ya. Ini harus rata. Pandangan normal lihat ke bawah. Kalau kita maksakan lihat ke tempat sujud pasti kepalanya gini. Ya. Dan ini salah karena tidak datar lagi. Paham? Hadisnya pun dhaif. Paham? Jadi yang normal aja biasa begini, ada yang bilang lihat ke kaki, terserah. Tapi kalau kita terlalu ke bawah, bahaya, lihat ke belakang. Jadi, sudah, capek. Tangannya sekarang jarinya, lihat ke depan. Nah, jarinya dibuka. Dibuka, menempel di depan lutut, jangan ditutup, ya, tapi direnggangkan. Sunnahnya demikian. Ini harus rata ya. Ini juga dibuka. Tatkala apa? Ruku, hadap sini. Ya. Ya, ini dibuka ya. Tapi jangan terlalu buka sehingga akhirnya nunduk, itu salah ya. Jadi yang buka wajar, yang penting ini apa? Yang ini rata. Itu cara ruku yang benar ya. Taib. Kalau kita ruku, minimal kita tumakninah, kita baca subhana rabbiyal azim. Boleh subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Minimal 1 kali. Kalau kita baca dengan tenang, meskipun baca sekali, maka sudah menghasilkan tumakninah. Ya. Tetapi kalau kita baca cepat-cepat, mungkin perlu 3 kali supaya kita bisa tumakninah. Tumakninah itu tenang. Ya. Jadi tidak boleh kita bangkit kecuali sampai tenang terlebih dahulu. Jadi, Allahu Akbar, coba. Allahu Akbar ruku dulu. Allahu Akbar. Ya. Tenang dulu sebentar, baru sami Allahu liman hamidah. Ya, gitu.
Kalau sebelum tenang sudah balik contoh. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Itu olahraga namanya. Ya. Itu tidak boleh dan tidak sah menurut 3 mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Sah menurut mazhab Hanafiyah. Namun yang benar tidak boleh. Baik. Kemudian Sami Allah liman hamidah, angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan seperti tadi, diturunkan, ada khilaf. Ada yang mengatakan Sami Allah liman hamidah, disedekapkan. Ada yang mengatakan apa? Diturunkan. Saya lebih condong kepada diturunkan. Taib, bacaannya banyak. Rabbana walakal hamdu, dan selanjutnya antum bisa baca di aplikasi bekal sholat. Bisa antum baca di setiap gerakan, iktidal, pilih klip bacaan. Atau antum langsung masuk ke zikir. Ke fitur zikir dan doa, antum pilih zikir salat, antum pilih iktidal. Paham? Nah, setelah kita iktidal, kita mau sujud, maka tidak perlu angkat tangan. Karena Ibnu Umar mengatakan Rasulullah hanya mengangkat tangan pada 4 tempat. Tatkala takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini pertama. Yang kedua, tatkala mau ruku, angkat tangan. Kedua, kemudian bangkit dari ruku iktidal, itu yang ketiga, angkat tangan. Yang keempat, bangkit dari tasyahud awal. Itu yang keempat. Selain itu Nabi tidak angkat tangan. Atau kaedahnya, semua yang berkaitan dengan sebelum sujud atau setelah sujud, tidak ada angkat tangan. Saya ulangi kaedahnya, semua yang berkaitan dengan sebelum sujud atau setelah sujud, tidak ada angkat tangan. Sekarang kita mau sujud, perlu angkat tangan atau tidak? Tidak perlu. Coba sujud. Allahu Akbar. Ya. Taib, ante balik. Balik hadap sana dulu, sana. Hadap sana. Ya boleh gitu. Sini, ya. Ya. Taib, nanti disebutkan tangan berusaha untuk dibuka lebar. Enggak, ininya. Ketiaknya dibuka. Ya. Tangan bisa sejajar dengan telinga, bisa sejajar dengan apa? Bahu. Boleh, dua-duanya ya. Kemudian tangan dirapatkan. Tangan dirapatkan tatkala sujud. Ini memang ada hadisnya dipermisilkan, tapi sebagian ulama menghasankan waktu sujud tangan dirapatkan. Ya. Ya, kemudian hidung harus kena apa? Harus kena lantai. Ya, hidung harus kena lantai. Kaki, lihat kaki. Coba berdiri. Hadap sini, sekarang hadap sini. Biar kakinya kelihatan. Nah, masalah kaki, kebanyakan ulama berpendapat kakinya dibuka, enggak ditempelkan, dibuka. Ya, begitu. Jari menghadap kiblat, sebenarnya Sahih Bukhari. Jari menghadap kiblat, sunnah, ini tidak wajib ya. Seandainya orang kakinya tidak dihadap kiblat, coba dilepas jarinya. Atau gini aja. Nah, ini sah, tetapi tidak sunnah. Sunnahnya apa? Ditamparkan ke kaki, coba kakinya, jarinya dihadapkan ke kiblat. Ya, begitu. Nah, masalah ini apakah dibuka atau ditempelkan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya lebih condong disunahkan ditempelkan. Nanti antum bisa baca dalam aplikasi. Baik, sudah. Ya. Kenapa? Karena hadisnya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disahihkan oleh banyak ulama. Ya, saya sebutkan para ulama yang mensahihkan hadis tersebut. Sebagian ulama zaman sekarang menganggap hadis tersebut hadis yang syadz. Tetapi setelah kita gambar sanadnya, kemudian kita sebutkan para ulama yang menilai tentang hadis ini, kebanyakannya mengatakan hadisnya sahih. Di antaranya Ibnu Hajar. Di antaranya Syekh Albani rahimahullah yang ulama sekarang. Ya, demikian juga Ibnu Khuzaimah, ulama yang terdahulu. Semuanya mengatakan Nabi menempelkan kedua kakinya, hadisnya apa? Sahih. Namun kita tahu kalau ada orang yang sholat, kakinya tidak ditempelkan, enggak ada masalah. Ini masalah apa? Khilafiyah. Taib, coba dari sujud, kemudian kita duduk di antara dua sujud. Ya, Allahu Akbar. Angkat tangan atau tidak? Kaedahnya yang berkaitan dengan sebelum sujud atau setelah sujud tidak ada angkat tangan. Cuma cukup bertakbir. Kita berdoa di sini, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Dalam riwayat, Rabbi ghfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni. Ya. Sebenarnya mengatakan boleh kita ini doa bebas. Boleh, sebenarnya berpendapat demikian. Kita boleh Rabbi ghfirli, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebenarnya membolehkan. Tapi saya lebih suka kita terikat dengan hadis Nabi SAW. Ya. Saya lebih suka kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh apa? Nabi SAW. Rabbi ghfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni. Baik, setelah itu takbir. Allahu Akbar. Angkat tangan atau tidak? Tidak. Allahu Akbar. Baik. Setelah itu kita berdiri ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Angkat tangan atau tidak?
Tidak. Nah, waktu bicara berdiri, ada khilaf. Apakah perlu duduk istirahat begini, ataukah langsung berdiri? Dua-duanya boleh. Saya lebih condong bahwasanya disunahkan untuk duduk istirahat. Jadi kalau bangun coba ulang. Ya. Allahu Akbar. Ya. Duduk begini, baru bangkit. Nah, baru bangkit. Nah, tatkala bangkit, coba bangkit tangannya. Datang dalam hadis Nabi SAW, kal ajin. Ya. Kal ajin seperti orang yang sedang mengolah adonan. Tapi hadis ini dikhilafkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Dan saya sebutkan dalam aplikasi, saya lebih condong hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Oleh karenanya, tatkala kita bangkit, kita bertumbuh bebas. Ya. Tidak harus begini, tidak harus begini, bebas. Ya, yang hadisnya sahih, Nabi bertumbuh. Namanya bertumbuh ya bebas, mau begini boleh. Saya suka begini karena lebih ringan, boleh. Terkadang saya juga begini, bebas. Kalaupun kita menyatakan hadis tentang mengolah adonan, hadisnya sahih atau hadisnya hasan, maka mengolah adonan tidak harus begini, paham? Orang mengolah adonan terkadang begini, terkadang begini, terkadang begini. Jadi bebas, kalau bangun, antum boleh begini, antum boleh begini, antum boleh apa? Begini, terserah. Ya. Mau begini? Jadi cai bangun, Allahu Akbar ya, bebas. Ya, angkat tangan atau tidak? Tidak, karena ini rakaat kedua. Paham? Baik, biasa lagi, enggak angkat tangan, gini aja. Terus kita lanjutkan rakaat yang kedua seperti biasa. Sekarang kita sujud menuju ke rakaat kedua. Sujud, ya. Allahu Akbar, enggak usah angkat tangan, ya. Enggak usah angkat tangan. Terus duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar seperti biasa, ya. Sujud lagi. Hah? Ya tadi sudah. Ini, duduk. Tadi duduk di antara dua sujud. Tadi kita baca Rabbi ghfir. Oh kakinya. Oh kakinya balik sana. Duduknya iftirash biasa seperti itu ya. Ini duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud awal, duduknya seperti itu atau bisa duduk iqa, kakinya diangkatnya seperti itu ya. Itu boleh. Duduk di antara dua sujud boleh duduk dengan seperti ini. Ya, duduk di antara dua sujud boleh duduknya seperti ini. Baik. Sekarang kita tasyahud awal, balik. Tasyahud awal, maka kita bertahiyat. Tasyahud awal yang benar, yang rajih, hanya cukup baca at-tahiyat tanpa solawat. Solawat disunahkan tatkala tasyahud apa? Akhir. Ada khilaf, tapi saya lebih condong bahwasanya tidak disunahkan. Disunahkan cuma tasyahud apa? Akhir. Ya, karena tasyahud awal ringkas, cepat. Nabi kemudian naik, diriwayatkan sebagian sahabat, mereka tasyahud awal tidak lama. Jadi, solawat untuk tasyahud apa? Akhir. Jadi, tatkala tasyahud, bagaimana? Apakah jari digerakkan atau tidak? Ini juga masalah khilaf ya. Coba jarinya. Nah, untuk jari ada dua. Bisa dengan digenggamkan yang ya, seperti gini. Nah, bisa begitu bisa atau dilingkarkan. Gitu bisa juga. Ya. Dia goyang ya jari. Maklum jomblo ya. Baik, bisa di gini, bisa di gini. Baik. Tatkala jari, maka yang rajih bahwasanya tidak perlu digerakkan. Adapun hadis menggerakkan jari, hadisnya dhaif ya. Ada yang menggerakkan, tidak ada masalah, itu masalah khilafiyah. Tatkala yang mengatakan digerakkan pun mereka khilaf. Bagaimana cara menggerakkan? Dan ini kita lihat banyak di praktek di Madinah. Ada yang menggerakkan dengan pelan-pelan, ada yang menggerakkan dengan agak cepat. Ada sebagian orang Maliki yang menggerakkan kanan kiri. Ya. Ada yang digoyang-goyang begini. Ya. Itu bagi yang berpendapat digerakkan. Intinya masalah khilafiyah. Saya lebih condong hadisnya dhaif ya, karena ada perawi yang meriwayatkan dengan syad, yaitu Zaidah ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dia thiqah tetapi dia menyelisih belasan perawi yang lain ya, yang sebagainya sederajat dia atau lebih thiqah daripada dia. Intinya hadisnya syad, sehingga kita at-tahiyatu lillah langsung apa? Tidak perlu digoyangkan ya. Tidak. Yang menggoyangkan ada pendapatnya masing-masing, dan itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah, dia dipilih oleh juga Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, digoyangkan. Maka ini tidak perlu kita ribut masalah goyang dan tidak goyang, yang penting apa? Salat. Paham? Taib, lupa, berdiri. Kita lupa bahas kalau mau turun rukuk kulutut dulu atau apa? Tangan dulu ya. Yang benar semua hadisnya dhaif.
Yang mengatakan lutut diluan dhaif, yang mengatakan tangan diluan juga dhaif. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat lutut terlebih dahulu. Kalau kita lihat mayoritas yang terbanyak apa? Mengatakan lutut terlebih apa? Dahulu. Karena kata mereka lebih normal, enak dipandang orang secara normal, maka yang lebih dekat dari tubuhnya yang mengenai lantai terlebih dahulu. Antara tangan dengan kaki, mana yang lebih dekat dengan lantai? Lutut. Lutut, maka lutut jatuh di luar. Namun saya katakan ini juga pendapatnya, ini masalah khilafiyah dan dua-dua hadisnya dhaif, makanya Ibnu Taimiyah mengatakan dua-duanya boleh, hanya saja para ulama khilaf mana yang lebih afdal. Apakah kedua tangan atau kedua apa? Lutut. Namun jumhur ulama mengatakan kedua lutut. Saya lebih suka kedua tangan. Ya, saya lebih suka kedua tangan, lebih gampang. Ya, apalagi yang sudah tua-tua, ya mungkin lebih enak apa? Tangan. Tapi terserah. Jumhur ulama di luar apa? Lutut. Coba lutut di luar. Allahu Akbar. Ya. Ya. Coba lutut, tangan di luar. Ya. Allahu Akbar. Ya bebas. Ya, oke. Ya. Ingat, sebagian ikhwan saya lihat kadang-kadang dia terlalu maju ke depan ya. Sujudnya, maju lagi ke depan. Kepalanya maju lagi. Ini jangan, ini mengambil areal orang lain. Tidak boleh ya. Kita secukupnya aja ya. Jangan sampai terlalu maju ke depan juga tidak benar. Baik, apalagi yang kurang? Sudah ya? Tinggal tasyahud akhir. Tasyahud akhir balik sana, halusan. Hah? Kenapa? Tangan boleh begini, boleh begini. Tangan boleh begini, tasyahud boleh begini, biasa. Boleh juga apa? Begini. Ya. Ya. Hah? Dari awal, at-tahiyyatu lillah dari awal. Ya. Baik, kita balik tasyahud akhir. Hadap sini. Tasyahud akhir, maka duduknya dengan tawarruk. Nah, seperti itu, tawarruk ya. Bedanya tasyahud akhir, ada bedanya, kita baca at-tahiyyat, kemudian kita baca sholawat. Ya, setelah baca sholawat, kemudian kita baca doa sebelum salam. Doa-doanya juga ada. Antum lihat nanti. Coba pencet zikir apa di aplikasi. Coba lihat di bagian fitur zikir dan doa. Fitur zikir dan doa. Kemudian zikir solat. Kemudian zikir dalam solat. Di bagian akhir ada doa-doa sebelum salam. Doa-doa sebelum salam. Itu bisa kita hafalkan dan kita baca sebelum salam. Setelah itu baru kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian selesai sholat. Itu sudah. Jazakallah khairan. Ini semua dibahas dalam tata cara sholat.